Baik teman-teman, kita kembali lagi di konten saya saat ini. Dan saat ini saya akan membahas tentang segitiga Pathfinder. Ini menarik. Jangan sampai kita yang adalah anggota Pathfinder atau kita sebagai pembina-pembina, kakak-kakak, master guide ya, untuk mendidik anak-anak di kelas kita di Pathfinder, kita tidak mengerti arti dari logo ini dan kita tidak bisa menjelaskan kepada anak-anak tentang arti dari logo ini, atau kepada orang-orang yang bertanya kepada kita, apa arti dari logo ini. Ini menarik ya teman-teman. Jadi yang akan menjadi pembahasan kita saat ini adalah tentang bentuknya dan warnanya. Dari setiap bentuk pasti kalau logo itu ada arti-arti khusus, arti-arti tersendiri, makna untuk kegiatan tersebut bagi anak-anak Pathfinder tentunya. Nah, di sini kalau kita melihat dari bentuk dari logo ini, kita lihat bentuknya modelnya segitiga terbalik, kemudian ada perisai di dalamnya, dan kemudian kita lihat juga ada pedang. Di segitiga logo Pathfinder ini juga kita lihat ada beberapa warna. Dan warna tentunya juga memberitahukan kepada kita tentang arti. Di sini kita lihat ada warna merah, ada warna kuning emas, ada warna putih, dan juga ada warna biru. Jadi warna merahnya di bentuk logonya, dan kemudian warna kuning emasnya ada di list-list dari segitiga ini, dan untuk warna putihnya ada di dalam perisai, dan warna birunya ada di pedang. Ini menarik. Kita akan bahas arti-artinya. Kita mulai dari tiga sisi, segitiga. Nah, tiga sisi ini dia mengartikan tentang kelengkapan dari Trinitas. Kalau kita sebagai orang Kristen, kita mempercayai tentang Trinitas, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi, ini salah satu bentuk kenapa segitiga, yaitu bentuk dari Trinitas. Kemudian, kenapa segitiga? Kita juga di pendidikan kita di Gereja Mesias Hari ke-7 mengenal dengan segitiga pendidikan. Segitiga pendidikan ini berkaitan dengan mental, fisik, dan spiritual. Jadi inilah kenapa bentuknya segitiga. Jadi ada dua keterangan penjelasannya, yaitu tentang menjelaskan tentang Trinitas yang kita pelajari tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan segitiga di pendidikan yaitu mental, fisik, dan spiritual. Oke, kita sudah lewat di segitiga. Sekarang kita lanjut. Di dalam logo ini ada perisai. Kita perhatikan ada warna putih di dalamnya. Nah, perisai ini kalau kita artikan, dia diambil di dalam Alkitab juga. Dalam kitab suci Tuhan sering disebut sebagai perisai umat-umatnya. Jadi Tuhan itu sebagai perisai kita. Bagaimana yang terdapat di dalam, kita boleh baca di dalam Kejadian 15 ayat 1, yaitu mengatakan kepada kita agar supaya jangan takut. Aku adalah perisaimu. Mengapa kita gunakan perisai di dalam logo ini? Kemudian ada juga bagian yang kedua arti dari perisai ini. Di dalam Efesus 6 ayat 16, dia memberitahukan kepada kita, di atas segalanya ambillah perisai iman, dengan mana kamu akan dapat memadamkan semua anak panah yang menyala dari orang jahat. Jadi perisai ini juga mengartikan kepada kita untuk memegang perisai iman. Efesus 6 ayat 16. Kemudian logo yang di dalam logo ini ada yang warnanya biru. Warnanya biru yaitu pedang. Kenapa pedang? Termasuk dalam bagian dari logo Pathfinder, karena pedang ini digunakan dalam peperangan. Tapi kita tidak sedang berperang secara langsung. Kita sedang bertempur melawan dosa, kita sedang bertempur melawan kejahatan, dan senjata kita adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini melambangkan pedang. Seperti yang dikatakan di dalam Efesus 6 ayat 17. Kalau kita buka Efesus 6 ayat 17 mengatakan pedang roh adalah firman Tuhan. Makanya kenapa logo Pathfinder ini di dalamnya ada pedang? Karena ini mengartikan kepada kita ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan di Pathfinder, kita menggunakan pedang sebagai lambang dari firman Tuhan untuk kita jadikan alat di dalam kehidupan kita memerangi dosa dan memerangi kejahatan. Jadi ini ada tiga hal ya, jadi tiga sisi, kemudian ada perisai, kemudian ada pedang. Dan di dalam bagian atasnya itu adalah tulisan Pathfinder-nya sendiri, dan artinya adalah klub Pathfinder adalah salah satu organisasi
pelayanan pemuda dunia Gereja Masehi Teten hari ke-7. Jadi sedunia. Jadi nama Pathfinder ini adalah nama identitas dari kegiatan ini. Kemudian kita lanjut. Nah, itu bentuk-bentuknya, dan sekarang kita bahas tentang warnanya. Kenapa warna merah, kenapa warna putih, kenapa warna biru, dan kenapa warna kuning emas. Tentu saja semuanya itu memiliki arti. Jadi membuat sebuah logo bukan hanya sekedar membuatnya, tetapi dari pemilihan warna, dari bentuknya itu ada arti-arti bagi kita, khususnya yang mengikuti kegiatan ini. Mari kita lihat. Di sini kita mulai dari warna merah, warna dasarnya dari logo Pathfinder ini. Mengapa warna merah? Nah, warna merah ini mengingatkan kita akan Kristus. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini salah satu bentuk dari warna merah, yaitu pengorbanan Yesus bagi kita. Kemudian, kenapa warna merah? Sebagaimana yang di dalam Roma 12 ayat 1 mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan sebagai pengorbanan. Baik pengorbanan Yesus bagi kita, mati di salib, itu membutuhkan pengorbanan. Dan ketika kita menyerahkan juga diri kita kepada Tuhan, itu bentuk pengorbanan kita kepada, persembahan kita kepada Tuhan. Itu kenapa warna merah. Warna merah dari logo Pathfinder ini. Jadi ingat, itu melambangkan pengorbanan Yesus, dan kita sebagai persembahan hidup kepada Tuhan. Oke, yang kedua kita lihat warna apa lagi? Di sini ada warna kuning emas. Dari list-listnya, bisnya dari logo ini ada warna kuning emas. Kenapa menggunakan kuning emas? Nah, emas kualitasnya tinggi atau murni. Maka dalam Wahyu 3 ayat 18 berkata, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Kita ambil di perkataan yang pertama, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang dimurnikan dalam api. Jadi emas itu bentuk dari kualitas yang tinggi, bentuk yang dimurnikan. Mengapa? Menggunakan warna emas. Dan warna emas ini merupakan satu standar pengukuran. Pathfinder Club memiliki standar yang tinggi untuk membangun karakter yang kuat untuk kerajaan surga. Jadi karakter kita, karakter yang sudah dibentuk, yang dimurnikan, yang dipersiapkan bagi kita untuk hidup di dalam kerajaan surga. Nah, bagi anak-anak Pathfinder yang terlibat dalam kegiatan ini, dimintakan agar supaya kita memiliki standar yang tinggi dalam kehidupan kita, dalam karakter kita. Makanya emas ini masuk dalam warna dari kategori logo Pathfinder ini. Mari kita lihat selanjutnya, masih ada dua warna yang perlu kita ketahui. Kenapa warna putih? Yang di dalam perisai ini ada warna putih. Nah, putih merupakan lambang dari kesucian. Kalau di dalam Wahyu 3 ayat 5 sekali lagi dia katakan, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku, di hadapan para malaikatnya. Jadi Tuhan akan menggunakan pakaian putih bagi kita yang selamat, yang memiliki karakter yang tinggi, dipersiapkan untuk masuk dalam kerajaan surga. Jadi putih melambangkan kesucian bagi kehidupan kita yang disucikan oleh Tuhan. Kemudian kita berhasrat untuk memiliki kemurnian dan kebenaran hidup Kristus di dalam kehidupan kita. Kesucian itu membuat kita agar supaya memiliki keinginan, hasrat, agar supaya dalam kehidupan kita memiliki kemurnian, kebenaran dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, dan kita bisa pancarkan itu dalam kehidupan kita. Makanya itu ditaruh di logo ini untuk menjadikan anak-anak Pathfinder untuk
bisa mendapatkan jubah putih. Ketika kita melakukan hal yang baik, kita diselamatkan di surga, dan dalam kehidupan kita memiliki kebenaran Kristus. Kebenaran Kristus yaitu jubah putih. Dan mengapa di Pathfinder ini warna putih masuk dalam logo Pathfinder tersebut. Kemudian ada warna biru di pedangnya. Biru mengartikan tentang kesetiaan. Nah, kesetiaan ini adalah tujuan dari Pathfinder Club untuk membantu mengajari kita untuk setia. Setia kepada siapa? Setia kepada Tuhan, kemudian setia kepada orang tua, dan setia kepada Tuhan mempersiapkan kita untuk hidup di surga. Kemudian setia kepada orang tua mengajarkan kita untuk melakukan segala sesuatu perintah dari orang-orang tua kita. Kita tidak menjadi anak-anak yang pembangkang, anak-anak yang suka melawan orang tua. Kemudian kesetiaan itu juga diberikan kepada kita untuk dalam kehidupan kita bergereja, kita setia dalam setiap kegiatan-kegiatan gereja. Baik ketika kita masuk di acara hari Sabat, kegiatan Pathfinder, kegiatan ibadah-ibadah yang lain, kita harus setia. Makanya warna biru itu memberikan kepada kita arti kesetiaan. Kemudian warna biru di dalam pedang ini, loyalitas yang didefinisikan sebagai refleksi karakter paduan sejati kita. Jadi refleksi karakter paduan sejati. Jadi kita loyal dengan kegiatan-kegiatan yang kita buat khususnya di Pathfinder. Jadi itulah keterangan dari logo Pathfinder, dari warnanya dan bentuknya. Jadi semoga keterangan ini yang saya beritahukan bisa membantu adik-adik Pathfinder, kakak-kakak pembina, master guide yang mungkin belum mengerti dari arti logo Pathfinder ini bisa membantu teman-teman, kakak-kakak, adik-adik untuk mengerti, oh ternyata logo Pathfinder seperti ini maksudnya. Kemudian kita bisa juga memang betul-betul menerapkan akan arti dari logo Pathfinder ini. Dan kita bisa menjelaskan kepada orang-orang atau adik-adik yang bertanya kepada kita, kenapa warna merah, kenapa warna putih, kenapa warna biru, warna kuning emas, kemudian kenapa bentuknya segitiga, kenapa bentuknya ada perisai dan ada pedang di dalamnya. Jadi semoga ini bisa membantu, atau mungkin teman-teman yang lain ada keterangan-keterangan yang lain yang bisa ditambahkan, atau ada hal yang kurang yang saya sampaikan. Mari teman-teman boleh berkomentar, untuk boleh memberitahukan, atau ada hal-hal yang perlu kita tanyakan, yang perlu kita bahas lagi, boleh ditaruh di komentar agar supaya kita bisa bahas di konten-konten berikutnya. Terima kasih sudah menonton akan konten saya, channel saya. Dan kalau ini bermanfaat bagi Anda, silahkan bagikan. Kalau ini menarik buat Anda, silahkan like. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, yang belum follow, yang belum like, ayo silahkan subscribe, follow, dan like. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di konten-konten saya selanjutnya. Oke, salam dari Papa Clay. Jangan lupa follow konten TikToknya, dan nantikan video-video, konten-konten yang menarik dari Papa Clay. Dan jangan lupa juga konten YouTube. Oke, salam untuk adik-adik Pathfinder, tetap semangat. Salam untuk kakak-kakak pembina, Salvation and Service, tetap maju